Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Supriyatin dan rekan saya. Ruth Ayunditya. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan terkait masalah sistem informasi manajemen, yang mana akan membahas masalah aplikasi absensi online yang ada di perusahaan saya dan di perusahaan rekan saya juga. Oke, mungkin saya mulai presentasi kali ini. Pertama, pengenalan sistem aplikasi absensi online berbasis online dari perusahaan saya, yaitu KPU Utama Absensi. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi software pengolahan sumber daya manusia berbasis web atau cloud yang membantu untuk mengelola berbagai macam proses pengelolaan SDM. Aplikasi absensi online menggunakan software HRIS atau Human Resource Information System. Dengan menggunakan aplikasi absensi berbasis online ini, di perusahaan kami dapat mengolah absensi dan kehadiran karyawan secara efektif. Mengapa? 1. Hemat waktu. Tidak perlu lagi mengolah data secara manual yang menyita waktu dan rentan terjadi kesalahan. 2. Efisiensi. Ketiga, efektivitas. Data kehadiran serta keterlambatan karyawan perusahaan selalu direkap secara berkala, secara otomatis. 4. Hemat biaya. Penggunaan aplikasi absensi karyawan berbasis web atau cloud akan membantu perusahaan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Absensi online meliputi pengelolaan kehadiran, shift, izin, cuti. Nah, studi kasus sistem absensi online ini, pengenalan halaman utama, download aplikasi absensi di Google Play Store pada masing-masing HP Android. Lalu search aplikasi KPU Utama Absensi. Tampilan awal absensi terdapat kolom Employee ID dan password. Nah, di sini. Employee ID merupakan NIK, nomor induk karyawan di perusahaan kami, masing-masing user. Password dibuat secara default terlebih dahulu untuk pertama kali, yaitu dengan password 123 atau 123456. Lalu masing-masing user dapat mengganti password tersebut pada aplikasi absensi. Cara kerja aplikasi ini gimana ya? Nah, ini langkah-langkah absensinya. Tekan tombol absensi masuk pada aplikasi. Untuk absensi masuk adalah absen yang pertama kali user tekan. Nah, di sini. Tekan tombol absen keluar pada aplikasi untuk absensi keluar. Absensi keluar adalah absensi terakhir kali user tekan. Semua rekod absensi bisa dilihat di menu aktivitas pada aplikasi terletak di pojok kiri atas. Nah, di sini. Di sini aktivitas bisa dibuka. Nah, fitur-fitur aplikasi absensi, nah, seperti ini. Sinkronasi merupakan proses yang diperlukan agar data tetap konsisten. Kalau profil, pada fitur profil user dapat merubah password default dan melihat empit ID, kantor, lokasi absensi. Ada juga aktivitas di sini. Fitur aktivitas merupakan rekod dari data jam keluar masuk user berdasar tanggal dan bulan pada aplikasinya. Juga, user dapat mengajukan izin tidak masuk, sakit, dinas, dan cuti yang nantinya akan disetujui oleh admin. Nah, ada pengaturan juga di sini. Pengaturan di fitur pengaturan ini, user dapat melakukan absensi offline. Jika diperlukan, data rekod absensi akan tersinkronasi saat aplikasi online. Pada aplikasi ini, user juga bisa cek update versi terbaru aplikasi. Nah, ini fitur profil dan ganti password. Di sini bisa ganti password. Cara ubahnya seperti ini. Nah, fitur aktivitas. Aktivitas seperti ini. Contohnya, fitur pengujian izin ada di setiap tanggal yang diinginkan terletak pada pojok kiri bawah. Nah, di sini. Jadi pada saat kita mau klik izin atau sakit, bisa diupload di sini. Mode offline. Ya, mode offline adalah pada mode offline tidak terkoneksi dengan jaringan internet para pekerja. Disarankan untuk tetap melakukan absensi.
agar ketika tersambung kembali dengan internet, maka akan otomatis terupdate di server absen yang sebelumnya telah dilakukan. Nah, kendala dan solusinya, kendalanya, solusi pada permasalahan tersebut, user disarankan untuk melakukan logout dan login kembali. Posisinya di atas kanan, di logout dulu. Nah, kendalanya apa? Kendalanya adalah tidak berdata lokasi absen masuk. Solusi pada permasalahannya tersebut user tidak berada dalam radius untuk melakukan absensi yang telah dilakukan. Maka harus berada dalam radius sampai button absen masuk berwarna hijau ada di atas. Nah, kalau device ID tidak sesuai, solusinya gimana ya? Nah, pada permasalahan tersebut, user melakukan absen tidak pada device atau perangkat yang telah didaftarkan, atau user telah melakukan install ulang di HP berbeda. Nah, connecting timeout-nya pada permasalahan berikut server dalam maintenance. Apalagi sih kendala dan solusinya? Jika aplikasi force stop atau terhenti ketika dibuka, user melakukan clear cache pada pengaturan di smartphone. Buka menu aplikasi KPU utama, clear cache atau hapus data. Jika adanya pembaharuan namun belum terupdate, user disarankan untuk logout terlebih dahulu dan login kembali. Apabila sistem absensi sedang ada maintenance pada pekerja, dapat melakukan absensi dengan menggunakan web www.portal.kputama.id. Cara login sama seperti sistem aplikasi menggunakan ID dan password. Terima kasih untuk pengenalan aplikasi online di perusahaan saya. Mungkin untuk berikutnya bisa disampaikan oleh rekan saya terkait aplikasi absensi fingerprint. Silakan. Ya, terima kasih Pak Supriyatin. Nah, untuk saat ini kita akan menginformasikan bagaimana sih cara kerja mesin absensi dalam bentuk fingerprint. Next, Pak. Ya, pengenalan sistem absensi fingerprint. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu proses kerja absensi fingerprint-nya. Sebelumnya, Pak. Ya. Sebelumnya kan teman-teman pasti bertanya bagaimana sih cara kerja mesin fingerprint yang selalu kalian temui setiap memulai dan mengakhiri pekerjaan di kantor. Nah, mesin absensi fingerprint ini bekerja menggunakan sistem biometrik. Apa sih biometrik itu? Biometrik adalah metode otomatis untuk mengenali seorang individu berdasarkan karakteristik fisiologis atau juga perilakunya. Dan bagian tubuh mana aja yang dapat dideteksi dengan biometrik, yakni seperti wajah, sidik jari, geometri tangan, tulisan tangan, iris, retina, detak pembuluh darah, dan suara. Next, Pak. Nah, memakai atribut fisik yang unik dari tubuh seseorang seperti sidik jari atau retina mata untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas seseorang menjadi solusi yang paling baik untuk saat ini. Nah, di teknologi biometrik ini sebenarnya telah ada selama bertahun-tahun seiring dengan berkembangnya teknologi modern di negara-negara berkembang, serta biaya produksi yang dapat diturunkan untuk membuat biometrik bisa tersedia dan terjangkau untuk berbagai kalangan, baik itu pemilik usaha kecil, perusahaan besar, atau lembaga sektor publik lainnya. Next, Pak. Dan sistem pemindaian pada fingerprint ini memiliki dua cara kerja dasar, yaitu dengan mendapatkan gambar dari sidik jari dan menentukan apakah pola pegunungan dan lembah pada sidik jari digambar sesuai dengan gambar yang telah di-prescan. Hanya karakteristik khusus dan unik pada setiap sidik jari yang disaring dan disimpan sebagai kunci enkripsi, biometrik, atau perhitungan matematika. Tidak ada gambar sidik jari yang pernah disimpan, hanya serangkaian angka atau kode biner yang digunakan untuk verifikasi. Algoritma tidak dapat dikonversi ke sebuah gambar, sehingga tidak ada yang bisa menduplikasi sidik jari Anda.
Nah, keuntungan menggunakan mesin absen fingerprint ini, yang pertama menggunakan sidik jari akan jauh lebih sulit untuk dipalsukan daripada menggunakan kartu identitas. Lalu, sidik jari tidak dapat ditebak atau dipecahkan seperti menggunakan kode password. Penggunaan sidik jari mengharuskan pemakainya adalah individu yang sebenarnya sehingga tidak dapat dititipkan seperti menggunakan kartu identitas. Lalu kita juga tidak perlu khawatir akan lupa pada sidik jari Anda seperti memakai kode password. Dan proses pemindaian yang cepat hanya dengan meletakkan jari pada mesin absensi fingerprint dalam beberapa detik saja. Nah, untuk studi kasus sistem kerja absensi fingerprint adalah sebagai berikut. Cara kerja absensi sidik jari, berikut ini cara kerjanya. Mengambil gambar sidik jari dengan meletakkan jari Anda pada alat scanner. Maka alat tersebut akan merekam data dan juga gambar pola sidik jari yang Anda miliki. Gunakan jari telunjuk atau tengah karena kedua jari itu merupakan yang terbaik untuk memiliki ukuran yang pas dengan alat scanner. Lalu merekam pola dan mencocokkan merekam pola dan mencocokkan dengan database. Scanner optikal menggunakan cahaya untuk menangkap pola sidik jari Anda. Kemudian cahaya tersebut menyalurkan pola jari Anda dalam sinyal elektrik yang menangkap dan merespon cahaya tersebut. Lalu pola-pola tersebut mulai membentuk sebuah bentuk yang terang dan gelap dari gambar scan jari seseorang. Selanjutnya, membandingkan hasil scan dengan database. Sebelum melakukan sebuah perbandingan, prosesor scanner akan memastikan bahwa gambar yang sudah ditangkap memiliki pola yang jelas dengan cara memeriksa tingkat kegelapan dan juga terangnya sebuah pola, dan apabila pola tersebut terlalu terang ataupun gelap, maka scanner akan menolak hasil gambar tersebut. Apabila gambar itu ditolak, maka scanner akan mengulanginya lagi dan mengatur sistem pencahayaan dan merekam sidik jari Anda sekali lagi. Lalu yang terakhir di sini ada hasil scan. Apabila tingkat pencahayaan sudah dirasa cukup dan sesuai dengan standar scanner, maka proses akan berlanjut dengan pengecekan definisi gambar dengan menilai seberapa tajam gambar tersebut. Prosesor akan memerhatikan beberapa garis lurus yang membentang secara horizontal dan juga vertikal. Apabila gambar sidik jari Anda sudah memenuhi syarat dan juga standar prosesor, maka sebuah garis lurus akan terbentuk di atas bagian piksel yang paling terang dan juga gelap. Jika gambar sudah memiliki ketajaman yang sempurna dan juga memiliki cahaya yang tepat, barulah prosesor akan melanjutkan proses perbandingan dengan data sidik jari Anda yang sudah tersimpan di dalam database. Nah, ini contoh dari mesin fingerprint, namun kan dari berbagai kantor kan pasti beda-beda ya untuk jenis fingerprintnya atau jenis mesinnya. Dan ini salah satu contoh aja di perusahaan saya seperti itu. Boleh next, Pak? Lalu tata cara menggunakan mesin fingerprint. Untuk menghidupkan pertama kali saat mesin dalam keadaan mati, menggunakan tombol power di pojok kiri bawah dengan lambang lingkaran. Untuk mendaftarkan finger karyawan, tekan tombol M atau OK sampai layar muncul tanda gembok admin. Dan selanjutnya scan finger admin mendaftarkan finger manager, dan hak akses sebagai pendaftar agar bisa mendaftarkan karyawan lainnya. Untuk mendaftarkan karyawan dengan nama yang sudah tercantum di mesin, yakni pilih user, lalu OK, pilih menu, atur pada layar menu, pilih OK, lalu pilih nama karyawan yang akan didaftarkan, kemudian pilih ubah. Dan OK scan jari karyawan di daftar finger karyawan, OK scan 3 kali pada jari yang sama hingga data finger diterima. Lalu OK, lakukan sekali lagi pada jari yang berbeda. Setelah selesai, kemudian pilih escape atau keluar. Lihat di daftar nama, sudah didaftarkan 2 finger berarti sudah masuk untuk absennya. Nah, kendala dan solusinya pasti ada ya. Dan di sini tidak dapat melakukan scan pada sidik jari. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan pengecekan pada lampu serta permukaan sensor dan juga pengecekan terhadap data karyawan pada mesin absensi yang digunakan karena terkadang sering terjadi kasus kesalahan yang dilakukan oleh admin dalam menghapus data karyawan. Lalu mesin absensi fingerprint terpassword. Nah, untuk masalah lupa password ini, pengguna disarankan untuk menghubungi technical support vendor yang bersangkutan. Next, Pak.
Memori di mesin absensi penuh. Nah, jika memori penuh, maka biasanya absensi karyawan tidak tersimpan. Akan ada notifikasinya bahwa memori penuh. Hal yang perlu dilakukan yaitu membackup semua data, kemudian menghapus log absensi yang sudah tidak terpakai. Dan mesin absensi fingerprint hang atau error. Jika suatu ketika mendapatkan mesin fingerprint Anda mengalami hang atau error, hal yang perlu dilakukan adalah mencabut adaptor, kemudian ditancapkan kembali. Upayakan menggunakan daya cadangan atau UPS untuk menghindari trouble core board. Lalu, koneksi komputer via kabelan terganggu. Bagi pengguna mesin absensi fingerprint yang support kabelan, permasalahan ini kerap sekali muncul dikarenakan biasanya pindah komputer. Nah, solusinya yaitu setting ulang IP komputer dari dinamik ke statik, menyamakan IP software dengan IP mesin fingerprint. Mesin absensi fingerprint error, seperti itu. Ya, sekian presentasi mengenai absensi fingerprint, lalu saya kembalikan ke Bapak Supriyatin. Oke, terima kasih untuk Mbak Ute. Inilah yang dapat kami sampaikan terkait cara kerja aplikasi absensi online yang ada di perusahaan saya dan perusahaan rekan kerja saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa-apa yang telah kami sampaikan. Selamat berjumpa kembali next di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.